Oke, bahasan kali ini agak sedikit ekstrim ya teman-teman. Bahas ini. Mbak Tika Antika. Insya Allah kapan-kapan lagi main Mas. Wis sakarepe sampean Mbak Mariam. Sampean wis tuwek. Nek wis tuwek engko dikongkoni malah tambah. Wis wong tuwek biasanya sakarepe dhewe. Yo kak popo wis sampean mau donor darah, donor ginjal, donor sembarang kalir semoga sampean selalu sehat Mbak Mariam. Nek aku memahami wong tuwek itu biasanya njaluk diistimewakan. Oke, malam hari ini kita membahas tentang prosentase kebodohan kita itu karena tontonan. Wush. Ya, sekali lagi saya juga merasakan ya teman-teman. Jadi saya itu juga rasa ya, selama ini juga kadang-kadang kita kerja ya, nggak terasa scroll, 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 scroll. Gitu kan. Seharian ngabisin waktu delok-delok konten gitu. Pak Mariam lagi anak siji. Jadi tontonan itu juga berpengaruh ya. Ya. Tontonan ini sangat berpengaruh terhadap Mbak Ari Prianti. Yang kita lihat itu sangat berpengaruh terhadap psikis kita, teman. Nah, ini yang terjadi hari ini, teman. Maka dari itu saya kadang-kadang ya memfilter tontonan, ya, memfilter sesuatu yang kita lihat, bahkan memfilter sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam otak kita itu hari-hari ini itu serba ekstra. Orang-orang yang gampang sedih itu jangan menonton tontonan yang memang menjual kesedihan, ya kan? Orang-orang yang senang melihat kebodohan orang lain, nyukur nowong, ya jangan lihat tontonan yang rame-rame ngelok nowong, ya kan? Jadi kita itu harus memahami diri kita. Sebenarnya yang bagus buat kita itu tontonan yang kayak gimana? Yang membuat diri kita ngerasa bahwa semakin menyadari diri kita. Waduh, jadi jangan melihat tontonan di mana justru tontonan itu justru membuat sampean-sampean itu menjadi seseorang yang berubah. Banyak sekali hari ini manusia-manusia itu berubah karena apa yang mereka tonton, ya kan? Jadi carilah sesuatu yang memang pada saat sampean tonton itu saya merasakan this is my inspiration. Ini kelihatannya bagus deh kalau saya terapkan di hidup saya. Ini kelihatannya nggak pas dan itu sangat susah bisa kita screen, teman. Termasuk saya juga. Makanya kadang-kadang ya, kadang-kadang nih ya. Saya sama istri saya aja begitu saya nonton terus saya ketawa-ketawa sendiri ya. Istri saya selalu bertanya, "Nonton apa, darling? Delok tontonan goblok ta?" Sama juga ketika istri saya nonton itu terus tiba-tiba ketawa sendiri ya kan. Saya selalu nanya, "Lihat apa, Bu Yan?" "Cek delok tontonan goblok." Nggak apa-apa, sepersekian detik biasanya kita nonton sesuatu yang sifatnya bisa bikin ketawa karena kan kita butuh rileks. Habis itu mikir lagi. Akhir-akhir ini yang sering saya tonton itu tentang artificial intelligence, teman. Jadi bagaimana kita mencari cara untuk mempermudah pekerjaan kita. Ini saya beberapa bulan nih berkorelasi ke situ sampai akhirnya kemarin itu saya membuat eh, mencoba mempraktekkan membuat lagu. Bagaimana cara hari ini itu ternyata membuat lagu gampang dan simpel. Bikin lagu itu 5-10 menit juga udah jadi, teman-teman. Ya. Jadi kadang-kadang tuh seperti itu. Nah, kenapa saya berpikir membuat lagu? Karena di Hongkong ini banyak penyanyi-penyanyi. Banyak orang yang pintar nyanyi. Termasuk ini yang telah nonton Mbak Ari Prianti ini sangat jago nih suruh nyanyi. Mbak Parmi, tontonan yang bermanfaat Mas pasti yang patut ditonton. Mbak Parmi, le drama Korea emang bermanfaat Mbak sampai tonton Mbak Mariam. Malah melankolis. Mbak Parmi, malam Mas Andro, selamat pagi Mbak Parmi. Jadi saya itu berpikir ketika ada saya bikin lagu misalnya saya ciptakan
teman-teman ini kan bingung. Ya, selalu nyanyi cover. Nyanyi di kiri kanan. Kenapa enggak coba lagu sendiri? Nanti coba bikin video klip sendiri. Terus diupload. Terus dinaikkan. Terus menjadi karya kalian. Lagu yang kalian nyanyikan. Jadi singlenya kalian. Loh kan enak. Bagus. Gak akan mikir. Tapi ya kembali lagi. Namanya juga orang. Karena yang ditonton sekali lagi. Waalaikumsalam Mas Andrew. Wong ganteng sak donya. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga. Mbak Nur Caula, terima kasih atas doanya. Mbak Herlina Lina. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu nonton sesuatu yang justru sebenarnya tidak malah membangun kreativitas kita, malah tidak membangun keinginan kita untuk maju, tapi justru tontonan itulah yang mempengaruhi kita menjadi gak iso mikir, tambah gak gelem gak mikir. Yang paling sering hari ini yang terjadi itu tontonan yang membuat kita itu ayo kita maki rame-rame, ayo kita bully rame-rame, kan kayak gitu tuh. Ayo kita hujat rame-rame, ayo kita maki-maki rame-rame. Mbak Jihe Fernando. Jadi terus melihat seseorang yang dirundung kesedihan gitu kan. Salahmu dewe. Saya banyak melihat ya. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi di konten saya. Di konten saya itu kalau ada yang sedih, komennya itu pasti gini. Semoga mbaknya cepat dapat majikan yang baik. Semoga mbaknya bisa menghadapi situasi yang sulit ini. Semoga mbaknya bertahan. Semoga mbaknya kuat. Wah keren ini. Nah ini aku senang. Nah, tetapi di luar sana masih banyak gitu. Makanya saya sekarang lagi ada progres untuk nge-share video-video saya ke grup curhatan. Wis, terserah wis. Dan saya sudah siap untuk dibully sama mereka. Saya coba melakukan penekanan atau penetrasi. Hobi nyanyi saja mas, interestnya lebih ke pengembangan diri. Ya wis kamu. Silahkan. Monggo, bebas, los. Nggak ada masalah. Aku cuma ngomong aja Mbak Ari. Nggak masuk juga nggak apa-apa. Sorry kalau saya nggak apa-apa. Yang lain. Jadi bagi bagi saya kembali lagi tontonan. Karena hari ini apa yang kita tonton itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kalau kita senengnya masak, ya wis, kita ikut masak. Terus gimana cara masak nanti itu punya nilai, punya value? Ya kita harus sering melakukan masak. Ya. Kan sayang ketika kita punya kesukaan dan hanya sebatas kesukaan. Seneng tok kok ya wis, ya gak apa-apa. Ya saya tidak menyalahkan, tapi lebih enak lagi kalau apa yang kita sukai dan itu nanti menjadi rezeki buat kita, menjadi cuan buat kita. Loh, enak tau bisa. Saya, contohnya saya ya teman-teman. Saya ngasih contoh ya. Mohon maaf kalau salah contohnya. Saya itu orangnya suka ngomong. Kalau nggak ngomong itu pusing kepala saya. Ya. Makanya saya bikin konten yang ngomong. Tetapi omongan saya yang bisa diterima akal, yang bisa diterima di logika, dan setidaknya enak didengerin. Kayak gitu teman-teman. Jadi, ya karena saya senang ngomong. Saya senang berbagi, saya senang menyampaikan sesuatu, ya saya lakukan, ya saya ngomong. Lah bagaimana ngomong itu? Ya saya kontenin. Ya kan? Dan di ending-ending itu di terakhir kena apa ngomong omonganku gak tak kayak bermanfaat ya sudah aku belajar setelah saya belajar ngomong ternyata orang-orang yang pintar ngomong itu orang-orang yang banyak mendengarkan
Akhirnya saya latih lagi. Saya banyak mendengarkan. Mencoba mendengarkan masalahnya teman-teman. Di 1, 2, 3, 5 menit pertama, saya akan berusaha mendengarkan masalah-masalahnya kalian. Persoalan-persoalan kalian. Saya belajar mendengarkan. Dan dengan saya mendengarkan, nah, omongan saya bisa jadi lebih panjang. Nah, saya belajar. Nah, saya padukan cara ngomong saya dengan tontonan saya pastinya, teman-teman. Nah, karena saya banyak ngomong, saya juga harus mempunyai tontonan. Tontonan apa yang membuat omongan saya itu punya kualitas, punya nilai. Saya nonton ngaji filsafat, ya kan? Saya nonton tentang motivasi, saya nonton tentang pengembangan diri. Nah, ketika itu masuk ke dalam otak saya, untuk mengimplementasikan itu semuanya, untuk mempraktekkan itu semuanya, ya saya omongkan lagi. Aman Mas Andro, kalau diajak diskusi emosional, mental health, aku senang. Ya ayo, bikin Zoom. Nanti kapan kita ngobrol? Tak kirim linknya, kita ngobrol di sini Mbak Ari. Wes, aku langsungan aja Mbak. Dari kemarin kan aku ngomong, kapan sampean punya Zoom, sampean ada waktunya hari apa? Hari apa yang sampean aman? Jam berapa yang sampean aman? Ayo bikin Zoom. Ayo kita ngomong. Wes. Aku sekali lagi ya teman-teman. Saya itu tidak membatasi siapapun untuk berbicara. Justru ketika kalian mempunyai unek-unek, kalian punya hal yang ingin kalian sampaikan, nilai yang ada di dalam diri kalian, ayo kita angkat. Tuh, aku tuh orangnya begitu teman-teman. Ya kan. Kemarin Mbak Lili Vigoli sudah datang. Ya, sering sering komen di YouTube, ya kan, ngomong di YouTube, kemudian di Facebook, terus dianya datang. Nah, setelah datang, ya alhamdulillah, ada beberapa hal yang bisa saya berikan buat mbaknya. Ya nggak tahu nilainya ada nilai atau manfaat apa enggak, tapi saya tanya, aku mau pulang, tapi kok ya Cik Iman pingin di sini. Nah, dan kebetulan beliaunya mau pulang ke Indonesia, ya sudah. Jadi gitu. Ayo filsafat Mas lu ya wis, sampean kapan? Sampean bilang oh hari apa, jam berapa, mulai bisanya jam berapa. Download aplikasi Zoom, langsung tak kirimi, langsung masuk, langsung live. Nah, sekarang kan tadi saya sudah bikin tema, Mbak, soalnya. Kalau sudah keluar kayak gini, saya bikin tema sudah, Mbak. Nggak mungkin langsung tak switch gitu kan. Jadi kita schedule lagi. Nah, saya juga nanti ada studio juga, Mbak. Mudah-mudahan. Loh, aku senang, Mbak. Gitu. Aku tuh ngomong itu hobi. Aku ngomong itu hobi ya, teman-teman. Nah, aku berpikir, hobiku ngomong ini tak pakai untuk apa? Gitu. Hobiku ngomong itu harus kayak gimana menyampaikannya? Ya dikontenin. Ya kan? Nah, ketika sudah dikontenin, ternyata kok ada yang dengerin, ada yang masuk akal, ada yang oke. Ya saya paham. Saya memahami dan akhirnya saya gali terus. Nah, ngomong itu kan nek dewe. Saya sudah berapa kali nih ngomong? Sudah ya ratusan kali lah ini ngomong selalu sendiri di tiap live. Yang saya ajak ngomong teman-teman dan yang justru saya bahas adalah masalahnya teman-teman. Penonton saya adalah orang-orang yang sudah mampu dan bisa mengendalikan majikan. Akhirnya saya cari tema-tema. Ya kan? Kalau yang di konten itu orang-orang yang bingung, orang-orang yang mumet, yang masih dengan dirinya sendiri nggak selesai masalahnya. Nah, apakah yang nonton saya ini, yang komen-komen itu dengan dirinya sendiri, apakah juga sudah selesai? Saya rasa juga harapan saya mungkin sih 3/4 sudah selesai. Yang nggak selesai mungkin 1/4 aja. Kenapa kok nggak selesai? Ya karena masih butuh tabungan, masih pingin dikongkong, ya kan. Terlalu enak, itu kan cuma 1/4. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Mbak Nyai Ani, nyimak wong ganteng lu. Seneng saya disimak, tapi saya juga dikritisi dong, dievaluasi.
ya. Saya juga dikasih masukan teman-teman. Nggak apa-apa gitu. Jadi saya itu pengen feedback. Jadi nggak cuma didengerin gitu. Jejak omong itu juga bisa teman-teman. Mempertanyakan sesuatu kalian boleh. Yang ada di benak kalian tiba-tiba terpikirkan jeger. Tanggapannya wong gandeng sak donya piye? Tulis kolom komen. Deng 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 deng. Kita bahas. Itu lebih enak. Nah, kembali lagi kita ke tontonan nih. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, tontonan-tontonan kita itu Hongkong itu sebenarnya menurut saya sudah ada perbaikan dibandingkan 1 tahun yang lalu. Tahun-tahun ke belakang ini semakin membaik, semakin membaik. Ya kan? Berita-berita misalnya kayak jambak-jambakan, berita-berita hutang-hutangan, itu sekarang sudah nggak mendominasi. Ini keren. Artinya semakin sadar. Akhirnya semakin memahami bahwa berita-berita seperti itu wis bolak-balik sampah. Ya sudah, paling kepo, seret terus dulu. Nah, sebenarnya yang membuat berita-berita buruk itu tetap terus beredar, berita buruk itu tetap terus berjalan dan berkembang, sebenarnya bukan orang lain, ya kita sendiri. Kenapa kita lihat, kita komenin, kita share? Jadi itu memperbesar peluang berita-berita yang tidak bagus itu juga melambung tinggi. Tetapi ketika kita melihat bahwa itu sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak benar, just berhenti di kita. Hanya berhenti di kita. Scroll, skip, thread, 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 thread. Karena itu akan disuguhkan. Sekali lagi sosial media itu tidak melihat dampak positif dan dampak negatif. Hal itu pun negatif, hal itu pun nggak bagus. Tapi punya penonton yang banyak, komentator yang banyak, maka dia akan terlempar terus ke atas. Dan biasanya justru itu malah disengaja. Para pembuat-pembuat berita membangun personal brandingnya mereka. Jadi seperti itu. Ya kan? Nah, kita harus sadari dan yakin bahwa setiap berita yang akan tersaji itu apakah secara logika itu bisa diterima. Apakah secara nalar? Justru yang ada bahkan berita-berita yang nggak akurat itu kita anggap sebuah pembenaran. Ketika itu udah yang nge-share sampai sekian-sekian ribu. Nah, dan hebatnya di Facebook, kalian nggak nge-share, itu bisa tulisannya nge-share loh teman-teman. Ada yang ngomong ke saya juga kemarin. Bukan ngomong ya, saya ngeliat di sosial media. Begitu ada beritanya si A, si B yang ngomong kayak gini lewat ke tempat saya langsung tak blokir. Mbak Juliana Anma. Gimana Mbak? Aman? Hotel Pullman? Lancar jaya yang kerja di Pullman? Sehat-sehat semuanya yang di Pullman? Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kembali lagi di mana bahwa yang kita tonton itu sangat berpengaruh. Banyak yang kita tonton sesuatu hal yang tidak bernilai, tidak ada motivasi, tidak ada membuat kita hanya just ya. Nah, kita habis waktu untuk membahas itu. Otak kita itu kita gunakan berpikir sesuatu yang nggak penting. Jatuhnya akan seperti itu. Ya kan? Ya, ada yang ngomong, urip ya gak serius terus mas bro, ya nek guyone barang, iya. Iya, urip yo enek lucu-lucuane barang Mas Bro. Gak mau kongkon mikir ae kan. Iya, boleh. Ya kadang-kadang kembali lagi ya. Saya juga kepingin obrolan-obrolan kita itu tentang lelucon gitu. Kebodohan-kebodohan kita di masa lalu. Saya juga, saya mengakui bahkan saya kepingin membuat sebuah konten yang menunjukkan saya dulu itu betapa bodohnya saya. Karena
kelihatan kalau kita itu mempertontonkan kebodohan kita, itu orang itu seneng loh teman. Ngelihat orang bodoh itu kelihatannya seneng gitu. Bahkan ngelihat orang gila itu loh pasti seneng. Kemudian di-share. Makanya nggak banyak sekarang konten-konten kreator itu yang berlagak gila. Mencoba untuk gila agar banyak yang nonton teman-teman. Ya begitulah yang terjadi di dunia ini. Disaran dulu ya guys, biar kelihatan ganteng. Walaupun rembes ke atas kan, sisiran dulu biar ganteng. Tontonan. Nah, hari-hari ini saya juga memfokuskan diri saya itu untuk nonton tentang kripto ya, tentang investasi kripto, tentang mata uang digital yang dinamakan cryptocurrency lah. Saya juga nonton. Ya mudah-mudahan lah teman-teman juga belajar nonton lah. Barangkali gitu, teman-teman mengasah. Kadang-kadang ketika ada yang kita nyuguhkan tontonan yang bernilai, tontonan yang bermanfaat, kadang-kadang ya, gaya apa mas bro, otak gue wis pegel mikir, wis moh mikir. Kadang-kadang saya tersenyum gitu. Saya kalau kalau saya dengerin yang menyampaikan seperti itu, saya cuman dalam hati saya, ya Allah Gusti Allah, paringi saya kekuatan dengan kata-kata saya agar bisa membuat banyak orang mau berpikir. Duh, kan. Jadi aku nggak ngelokno dia, tapi aku justru meminta ke Sang Pencipta untuk membuat saya itu ben lambene iki tambah lamis. Nah, kalau konten terlalu monoton itu banyak yang bosen Mas Andrew. Nah, oke, oke Mbak, banyak yang bosen. Ya, aku ngerti. Ya, makanya hadir malam bosku, moga sehat selalu. Terima kasih Mbak. Makanya Mbak Eva Teresa, kasih sesuatu yang nggak bosen. Ya, kan? Sebutkan apa yang membuat nggak bosen. Nanti saya tak coba ngeramu. Saya kemarin bikin ngupload konten ya saya jalan-jalan ya sesekali ya. Terus nanti saya mau bahas konten tentang ramal meramal. Loh ya ini kan ada variasi, ada permintaan gitu. Mbak M bunga cempaka. Ya saya ngerti. Dengerin wong sampai ngomong ya kan kadang-kadang kita itu juga pegel. Kadang-kadang yang tertangkap dari kita ngomong 1 jam ya cuma 10 menit, 15 menit ya. Makanya saya itu juga kepingin membahas, makanya kadang saya juga bawa papan tulis gitu untuk mencoba menerjemahkan dan menjelaskan karena ini kameraku sebenarnya kurang bersih sih sebenarnya. Ya pengen golek kamera sing rada resik. Sebenarnya ada yang GoPro. Tak coba lagi lah untuk pakai GoPro. Cari kabel colokan yang agak panjang. Jadi ya kembali lagi seperti itu. Saya juga tontonan yang monoton. Ya sehari itu banyak channel yang saya lihat itu. Waalaikumsalam Mas Andro, telat hadir baru selesai kerjaan. Nggak ada yang telat Mbak M bunga cempaka ya. Sampai nonton itu loh sudah saya terima kasih. Apalagi dia dikasih masukan, apalagi diajak ngomong. Mempertanyakan sesuatu itu kadang-kadang aku tuh menunggu kalian juga bertanya. Menunggu kalian itu memberikan bentuk pertanyaan yang membuat saya jadi berpikir. Jadi menjawab pertanyaan kalian, membahas pertanyaan kalian itu salah satu proses berpikir. Nah,
sebenarnya ketika kita nonton sesuatu, harusnya ada di dalam benak kita mengalami penolakan. Tidak semuanya diiyakan. Kayak makanya saya mencari tempat di mana saya itu tidak dikenal. Kalau di channel YouTube yang sudah sering nonton kan kenal dan tahu, makanya komennya selalu positif. Nah, beberapa hari ini, akhir-akhir minggu ini, saya menaruh konten-konten saya yang pendek-pendek itu di curhatan. Nah, di curhatan itu kan banyak. Dan banyak yang nggak tahu saya. Banyak yang nggak kenal saya. Bahkan ada yang juga tahu. Pernah saya ngupload satu postingan. Oh, ini teman saya membenci kamu semuanya yang super atos. Watu. Merasa sok paling bener. Teman-temannya dia katanya. Nah, saya cek temannya siapa. Oh iya. Saya jadi tahu circle-nya. Kadang-kadang untuk melihat seberapa dan sejauh mana. Jadi sebenarnya di situ ya saya senang. Akhirnya saya berpikir, kenapa atos? Padahal sebenarnya ketika saya berkomentar keras terhadap satu postingan, itu sebenarnya bukan saya tidak setuju. Tapi saya senang karena cara berpikirnya lain nih orang. Saya aja kalau ada yang komen dan dia begitu kritis dan begitu mengkritisi kita, aku senang. Akhirnya gak gelem kalah di komen. Terus akhirnya mandek. Saya pernah juga. Saya datang ke tempat orang-orang yang dimana sekolahnya tinggi-tinggi. Ya anak kuliahan. Aku komen. Kesenggol titik. Langsung erosi. Iyalah. Mbak Laila Mandir. Konten yang lagi viral. Miftah sama penjual teh. Ya. Gak perlu dibahas dong Mbak. Wis akeh wong sing bahas itu. Yang perlu dibahas itu adalah sebenarnya habis ini kita mau ngapain? What's next? Tadi saya lihat potongan. Jadi gini, potongan sebuah video. Jadi mudah-mudahan ada di WhatsApp. Jadi potongan sebuah video di mana di video itu menunjukkan ya teman-teman. Menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa di mana kapasitas seseorang, di mana sesuatu itu ini mudah-mudahan ini bisa terlihat ya. Oh ya, jadi kaya ini. Coba deh nanti saya share. Nah, coba saya balikin ke Zoom terus tak share. Jadi saya ingin ya mungkin ini yang bisa teman-teman cek. Share sound. Coba deh. Kira-kira bisa masuk apa enggak ya teman-teman? Aduh. Kok bisa? Sorry to say. Ayo dong invest sana sini. Oke. Sebentar. Ini mana ini? Bullshit ntar dulu. Oke. Ini dulu nih. Penghasilan per bulan lu dulu. Habit kita ngapain? Alokasi kita gimana? Simple, di sini yang kita harus bangun adalah habit terbiasa surplus. Surplus dalam artian, dapat 20 juta kepake 10, surplus 10. Ya. Jadi ini tuh habit dulu. Sampai satu momen, gila ya bulan ini gua nggak surplus nih, nggak enak ya. Itu berarti lu udah siap tambah kaya tuh. Habit surplusnya udah kebangun, allocating berarti kan ada duit nganggur yang nambah terus. Compare lah kekayaan lu sama diri lu every year.
dan make sure you beat yourself every year. Ini mungkin berasal dari ngobrolan gue sama temen gue ya waktu itu ya. Dia pernah bilang gini, Teh, gue lagi ada goals nih. Goals gue pengen lebih kaya dari si B gitu. Segunanya, kenapa? Karena gimana cara lu tahu kekayaan orang lain? Toh yang lu bisa lihat dari orang lain tuh cuma gaya hidupnya. Wealth itu nggak kelihatan. Jadi ketika lu bilang lu mau lebih kaya dari si B, acuan lu apa? Mungkin ketika lu termotivasi mau lebih kaya dari si B, yang lu lihat cuma cost-nya doang, bukan pendapatan atau bahkan capital investasinya gitu. Compare lah kekayaan lu sama diri lu every year, dan make sure you beat yourself every year. Ini mungkin berasal dari ngobrolan gue sama temen gue ya waktu itu ya. Dia pernah bilang konsep tambah kaya cuma 3 engine. Gue selalu ngomong engine 1, ketika kita merintis dari awal, fokuslah di earnings power. Kalau temen lu ngajakin, wah lu konsep tambah kaya cuma 3 engine. Gue selalu Jadi itulah ya, itu salah satu yang saya tonton teman-teman. Jadi saya ingin membawa sesuatu itu ke teman-teman. Saya nggak peduli, I don't care, ya. Kalian siapa? Saya nggak peduli, ya kan. Sampai pekerja migran, sampai siapapun, saya nggak peduli. Tapi saya ingin membawa dampak. Saya ingin membawa sesuatu yang saya anggap bahwa kalian adalah orang yang juga layak untuk bisa naik level kekayaan. Naik ke level di mana bahwa kerja kita nyantai tapi gajinya jalan. Mbak Ari Priyanti, Anda melihat Theo Derek. Nah, ini anak muda. Dibandingkan saya, dibandingkan kalian, dia jauh lebih muda. Tapi omongannya itu, saya nggak peduli mudanya. Dan saya nggak perlu suku rasnya. Tapi omongan yang dia sampaikan itu masuk akal buat teman-teman semua. Nah, kalian berpenghasilan 10 juta. Selamat malam Mas Andro, Taipo hadir, terima kasih. Mbak Mutiara Senja. Jadi kayak inget ini Mbak Mutiara Senja. Mutiara Senja apa Mutiara? Jadi ketika kalian punya pendapatan 10 juta, what's next? Apalagi? Bisa nggak penghasilan jadi 12 juta? Penghasilan bisa jadi 15 juta. Nah, begitu sudah bisa 15 juta, gimana caranya? 20 juta. Mbak Eva Tresa 19 itu apa maksudnya? Itu penting banget caranya untuk keren. Iya kan? Makanya Kenapa saya belajar kripto? Kenapa saya belajar YouTube? Ya kan? Kenapa saya belajar membuat lagu? Belajar AI? Itu hanya ingin bahwa apa yang sudah saya dapatkan itu bisa lagi bertambah. Nah, Mbak Eva Tresa 10 juta masih kotor. Lah, masih membahas di 10 jutanya. Jangan bahas 10 jutanya. Itu sudah kita dapetin. Mau kotor, mau beli, mau bersih kok mau beli, mau bersih.
Tapi gimana 10 jadi 12, 12 jadi 15, 15 jadi 20. Nah, itu pertanyaannya bisa apa tidak? Bisa pakai banget. Masalahnya kita mau nggak memperjuangkan? Kita berpikir nggak? Masalahnya cuma di situ. Saya, sorry to say, sekali lagi sorry to say, saya ngomongin hidup saya. Dulu saya gelandangan Victoria Park. Sehari dapat 300 Hong Kong dolar itu sudah istimewa sekali. Sebulan kalau di rata-rata ya 9.000. 1,5 tahun saya jualan jamu. Dan itu saya jadi turis. Nah hari ini, apakah sama? Ya tidak. Hari ini 10 kali lipatnya. 9 kali lipatnya. Oh enggak sih. 5, 3, 3 atau 4 kali lipatnya deh. Dan apakah saya ingin memacu terus-terus? Ya kalau bisa saya tidur, duit saya datang. Ada caranya? Ada. Ya sedang saya belajar. Ada effortnya? Ada. Gitu. Nah kita itu yang kita pikirkan ya dari teman-teman itu masih bingung dengan kehidupannya yang saat ini. Padahal jelas kalau kita bicara sama kalian yang komen di sini dan yang nonton saya, mana yang tidak kalian kuasai situasi di tempat majikan? Semuanya terkuasai semua. Kalian sudah paham kalau pagi ngapain, kalau siang ngapain, kalau sore ngapain, kalau malam ngapain. Sudah berapa puluh tahun. Nah, terus kita pikirkan apa? Kita selipin apa? Mbak Yanter Caroela Yumi. Serius loh teman-teman. Aku tuh nggak memandang siapa kalian. Aku hadir di tengah-tengah kalian. Aku ingin menjadi bagian kesuksesan kalian. Tapi kesuksesan kalian itu tidak tergantung oleh saya. Tapi tergantung diri kalian sendiri. Seberapa besar teman-teman itu memperjuangkan dan saya mau menemani perjuangan kalian. Loh ya, aku bukan orang yang sekali lagi melok apa ngentekno perjuangan kalian. Ngabis-ngabisin, hanya minta-minta ke kalian. Tak kancani. Jangan pinter tenan pokoknya bosku satu ini. Mbak No NKI. Enggak. Saya itu enggak pinter, Mbak. Aku ini ngancani. Aku melihat teman-teman yang dulu di komunitas YouTuber Hongkong dan sekarang sudah di Indonesia sukses dan nggak balik ke Hongkong. Aku pingin bikin yang lebih banyak. Tapi kembali lagi, seberapa besar apa yang saya sampaikan? Kalau kalian tidak melakukan apa-apa dan kalian tidak berbuat apa-apa atas apa yang saya sampaikan, saya motivasikan, ya doa itu Mbak Bro. Makanya selalu di dalam doa saya. Gusti Allah, berilah saya kekuatan untuk tetap ngomong, tetap berbicara, tetap memberikan dorongan dan semangat dan menemani teman-teman sampai mereka di titik puncak cita-citanya. Enggak, saya enggak jaluk. Tapi saya akan merasa bahwa hidup saya bermanfaat. Ketika orang-orang yang ada di sekitar saya itu mencapai apa yang mereka dapatkan. Dan sama sekali bukan karena saya. Tapi jelas itu usaha kalian. Murni 100%. Jadi tujuan saya ngobrol ke teman-teman itu ya membangun harapan, membangun motivasi, terus apa yang harus kita lakukan. Karena ini sifatnya masih umum, saya hanya bisa berteori. Tapi kalau kalian datang kayak kemarin Mbak Lili Virgoli, pasti
Saya akan berikan masukan-masukan. Karena itu udah spesifik. Mbak Mai Hendrik Rahayu Mas Andro beserta keluarga Prince Edward Hadir, terima kasih. Karena setiap persoalan diri kalian masing-masing itu spesifik. Nah, ketika saya ngomong di sini itu general, masih umum. Tapi ketika kalian datang ke sini ngobrol sendiri dengan saya spesifik, saya akan memberikan apa yang saya tangkap dari berbicaranya sampai dan saya sesuaikan pastinya. Karena pasti berbeda-beda, teman-teman. Ini masih umum. Di live ini itu pembahasannya sangat umum banget. Makanya yang saya tonton yang kayak gitu tadi. Kadang-kadang, ya kan, saya berbicara bagaimana personal branding, bagaimana mengawali kita berbicara. Oke, kita bermain YouTube sekarang sudah banyak. YouTube itu sudah nggak perlu ngomong. Cuman copy paste tulisan sudah ada orang yang ngomongnya sendiri. Mukanya sudah ada sendiri. Sudah ditempelin sendiri. Ya tinggal persoalannya. Teman-teman mau nggak belajar? Itu aja. Teman-teman mau nggak melakukan? Karena zaman sekarang itu tuntutannya sudah berbeda. Kalau kita bicara orang yang bekerja semakin keras, dialah yang kaya. Enggak. Kalian bekerja keras, bro. Mbak bro semuanya. 5:30 ada yang sudah bangun. Bikin sarapan jam 7, jam 5. Selesai kerjaan jam 11, jam 12. Kurang kerja keras apa, guys? Lah saya bangun jam 5, tidur lagi. Bis selesai. Tidur lagi. Bangun jam 8, jam 9. Nongkrong, nontonin YouTube, edit. Apakah saya kerja keras? Ngedabul. Tanggal 3 ada yang gaji, ada yang gaji. Tanggal 10 ada yang gaji. Tanggal 20 ke atas ada yang gaji. Tanggal 3 ada yang gaji. Terkadang ada yang nganterin duit di tengah-tengah. Kayak tadi, Mas bisa nggak uangnya saya transfer? Nanti saya siapin semuanya. Nah, bis. Kalau bisa sebulan itu gajiannya nggak cuma 1 kali. Bisa 5 kali, bisa 6 kali, bisa 7 kali. Yang rutin ya 2 kali. Yang tambahan 4 kali, 5 kali, 6 kali. Dan justru gaji tambahannya itu yang lebih banyak. Terus dari mana? Ya dari kegedabrusanku, teman-teman. Karena gedabrus inilah bisa menghasilkan. Itu kalau saya. Nah, kalau sampean tanya, monggo ke sini. Pingin buka warung masakan Hongkong di Indonesia buat nambahin bisnis selain toko material. Boleh. Monggo. Mbak Lela Mandir Muntajin. Kalau sampean buka restoran, rumah makan, ingat ya, modalnya gede, Mbak. Modalnya gede. Saran saya, nggak usah buka rumah makan, Mbak. Saran saya buka cateringan aja dulu. Cari pelanggan dulu. Cateringannya buat orang-orang Chinese. Yang banyak pekerjaannya. Tapi kalau sampean berani modal gede ya monggo. Silakan. Masakan Hongkong yang mana? Sampean harus riset juga yang lidahnya cocok sama orang Indonesia. Jadi penelitiannya banyak, tapi kalau sampean datang ke depan saya ya udah bawa pulpen, bawa kertas, kita tulis konsepnya. Terus sampean timbang, sampean ukur, sampean pertimbangkan, kalau cocok gas. Nanti masalahnya apa, problematikanya apa, ayo kita kaji. Ya teman-teman semuanya. Apakah kalian tidak bisa? Bisa. Meningkatkan dari 10 juta jadi 12 juta? Bisa. Bisa.
meningkatkan 10 juta jadi 15 juta, bisa. Saya jawab bisa. Menurut saya. Karena hari-hari ini, uang kita itu bisa datang. Hanya diletakkan saja. Dan ada. Strategi dan tekniknya ada. Tinggal mau nggak kita memahami. Kalau nggak lagi coba kembangin ternak kambing Mas di Indo, boleh. Ini bagus juga ini. Mbak Nani Rengga, Siti Wan hadir. Terima kasih. Ya, ternak kambing. Di area Tulungagung dan Blitar banyak. Susunya kambing, keren. Banyak ngandung protein. Protein tinggi. Tulungagung, Blitar banyak banget. Itu. Bahkan kandangnya api-apian. Wes, gak apa-apa. Lagi ngikut yang rame-rame, nggak apa-apa. Jadi kemarin saya juga ketemu temen yang diproses bojoku, ex-Taiwan. Dia penggemukan sapi. Wah, untung besar kena virus PMS kemarin, kacelek. Nah, ini mau tertatih-tatih lagi, mau berjuang lagi. Ya, aku ya seneng. Aku ya mau invest sapi. Jadi pada prinsipnya ya, teman, banyak bidang usaha di Hong Kong, banyak bidang usaha. Seandainya kita mau serius, tapi semuanya kembali. Makanya untuk memberikan semangat, tontonan dulu, ya kan? Kita masukkan kepala kita itu dengan tontonan dulu, yang bernilai, yang bermanfaat, yang penuh strategi, yang bisa diterapkan, yang kira-kira nantinya berdampak positif bagi kita semuanya. Tontonan dulu, kalau belum bisa action, masukkan dulu tontonan. Kalau nggak bisa nanti pakai Copilot. Ya, kalau di Indonesia pakai ChatGPT. Bagaimana strategi ternak kambing dengan modal sekian dan lahan sekian, dengan kapasitas kandang sekian, dan bagaimana pendaya gunaannya. Nah, kita belajar perintahnya Mbak Mai Hendrik. Mbak ini upload video short di YouTube bisa nggak Mas? Bisa, tak ajari. Siap, saya bantu Mbak Eni 72. Pokoknya nggak ada yang nggak. Saya kepingin menemani prosesnya kalian. Nah, ChatGPT Mbak Mai Hendrik di Indonesia, suami sampean, saudara sampean, anak sampean, ChatGPT, tulis promptnya. Bagaimana pengelolaan kambing dengan model jenis pakan sekian-sekian dengan kandungan ketersediaan makanan dan bagaimana cara merawat dan membuat kambing kita mengeluarkan susu yang banyak atau membuat daging yang lebih bagus. Tolong saya diberikan gambarannya. Nanti ChatGPT-nya akan mikir, tinggal sampai print, sampai template, no, lakukan satu persatu, terus dievaluasi. Dievaluasi pun pakai ChatGPT. Sekarang itu wis gak usah mikir dewi. Mbak Eni upload video short di YouTube, itu jauh tambah wis sangat sangat bisa sekali, Mbak. Tentukan temanya, jangan upload dulu, bikin video dulu, 100 dulu, 200, 300 video, barulah sampai mau masuk upload. Nah, kalau di Reel, di Facebook Pro, kemarin ada yang saran, yang gajinya jutaan itu ternyata sehari harus 10. Kalau sehari 10 berarti sebulan 300, bikin video 600, biar ada spare selama 2 bulan. Nah, pertanyaannya, seberapa lama kita bisa membuat 600 video? Seberapa banyak kita konsepnya? Ya sudah. Karena hari ini sudah 500 subscribe, nah lanjutkan. Lanjutkan. Potongan-potongan dari siapa itu bisa.
Itu tinggal lanjutin aja Mbak. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Ya. Nanti bisa saya kasih contoh kan, misalnya konsep kambing, tak catat ini Mbak Mai Handrik, karena Mbak Mai Handrik juga nonton. Terus sama restoran Hong Kong di Indonesia, tak catat dua ini. Tak bahas besok. Spesialis ya buat kalian penonton saya, karena kalian memberi PR buat saya, tak tulis. Ya. Mbak Mai Handrik kambing. Ya kalau bisa usah dari kecil dulu, terus kerja sama dengan dinas peternakan, mulai modal sesuai dengan kemampuan, modal sendiri. Kalau bisa hindari utang. Tak tulis sama Mbak. Yang pertama bisnis kambing, Mbak Mai Handrik. Ya, tak tulis ini. Tak ewangi mikir. Mbak Kidung Senja, Mbak Aceh Muli. Wah, jalan-jalannya keren ya kemarin. Bisnis kambing, Mbak Mai Handrik. Tak tulis. Spesial, Pak. Buat subscriberku. Aku melok mikir. Yang kedua, makanan Hong Kong. Tadi siapa Mbak? Mbak makanan Hong Kong. Mbak, siapa tadi? Mbak Muhajirin apa siapa tadi? Oh ya, Mbak Laila Mandir Mundaijin Sare. Makanan Hong Kong. Wes, tak usah khawatir. Siapapun yang nulis tak tulis. Wong aku kok. Nggak apa-apa. Saya tak berikan yang terbaik buat penonton saya. Kalau kalian mau nulis, tak tuliskan. Kalau kalian bertanya ke saya, ya ngasih masalah. Ayo kita pecahkan bareng-bareng. Oh enak tuh. Gitu loh teman-teman. Kita jadikan forum silaturahmi kita, omongan kita menjadi tontonan yang menarik. Mbak Mai Hendrik, nggak apa, nggak usah terima kasih Mbak. Kita belajar bersama. Kalau sampean berhasil kan, pahalaku agak. Oke Mbak ya, Mbak Aje Muli dan Mbak Kidung Senja. Ya sekali lagi teman-teman semuanya, aku pulang Indonesia pensiun, pingin ternak kambing Mas Androlos pulang tahun depan, semangat. Oh sudah ada dua ini. Ternak kambing Mbak Mai Hendrik dan Mbak Ana. Oke, dua orang ngomong ternak kambing. It's okay. Tak bahas besok. Tak coba, tak carikan referensinya melalui Copilot. Tapi gambaran garis besar ya. Sekali lagi gambaran garis besar. Bisa bisa jadi pertimbangan. Tapi nggak harus saklek. Tapi kalian diskusi lagi. Kalian pikirkan lagi. Kalian logical lagi. Mana yang menurut teman-teman bisa diambil. Setuju besok tema ternak kambing. Jadi eh, mana yang bisa kita ambil, mana yang enggak, mana yang cocok, mana yang enggak. Nanti kasih tema lagi, kita bahas lagi, kasih tema lagi, kita bahas lagi. Karena spesialis ya, live ini adalah orang-orang yang sudah menguasai majikan. Pingin main ke Mas Andro, pingin belajar caranya biar dapat uang gas. Dang Rene Mbak ini tak ajari. Kok tak ajari, kok gaya. Ya yuk kita diskusi. Wah ada tukang kendang hebat Mbak Bro melekenut-nut. Nah ini kemampuannya spesial ini. Tukang kendang di Hong Kong nggak ada yang bisa kecuali sampean masih. Mbak aku mungkin tanggal 22 kalau mau bikin acara Mbak Bro melekenut-nut langsung di studio sama gitaris satu dan penyanyi dangdut. Rencananya sih aku pingin ngejak Mbak Ike sampean karo Ari tukang gitar. Kira-kira dikolaborasikan kalian bertiga bisa nggak? Acara 1 jam ya, nggak belum 30 menit berapa lagu dardur-dardur.
tak bikinin proposalnya. Terus materinya apa ya, promosi. Pokoknya kalau setuju calling saya. Kakak melekenut-nut. Tukang kendang the best boy. Oke, jadi bagi saya teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu. Besok coba kita bahas tentang bagaimana seluk-beluk perkambingan. Yang menanyakan adalah Mbak Ana dan Mbak Mai Hendrik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Siapapun kalian punya tema-tema baru untuk kita bahas, kalian punya hal-hal baru yang mau kita perbincangkan, ayo feel free. Saya bebas, saya seneng. Ayo kita diskusi bersama-sama. Plus minusnya, guideline-nya, gambaran besarnya seperti apa. Coba juga kalau nanti kita padukan juga konten-konten saya kumpulkan di YouTube yang tentang perkambingan juga supaya teman-teman juga mau belajar, ada referensi. Dan harapannya nanti setelah pulang kalian sukses dan ngabari saya, Mas tak traktir gedang goreng karo kopi, bisnis kambingku meledak sukses. Itu harapan saya. Oke, tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.